Guys, sebelum kalian beli sebuah laptop AMD Ryzen 7000 series, ya padahal laptop Ryzen 6000 series aja masih belum ada terlalu banyak di pasaran per awal 2023 ini, kalian harus tahu AMD telah mengganti nomenklatur atau penamaan prosesor-prosesor mereka. Ini sangat berpotensi membingungkan banyak orang. Jadi jangan sampai bingung, jangan sampai salah beli, tonton video ini sampai kelar. Nggak kayak Intel yang cuma ngerilis line up Raptor Lake untuk tahun ini, AMD punya mulai dari Mendocino, Bar Slow Refresh, Rembrandt Refresh, Phoenix, hingga Dragon Range dengan arsitektur dan proses node alias nanometer yang berbeda-beda. Jadi, gimana nih bedainnya? Kita mulai dari sistem nomenklatur barunya ya. Jadi semua CPU keluaran 2023 ini di depannya pakai angka 7 di digit pertama semua tanpa menandakan arsitektur. Angka kedua menandakan segmen market. Mulai dari angka 0 atau 1 untuk Athlon Silver di segmen entry level paling murah, hingga 9 untuk seri Ryzen 9 paling mentok. Digit ketiga menandakan arsitektur. Mulai dari angka 2 yang menandakan Zen 2 berbasis TSMC 6 nanometer, lalu Zen 3 atau Zen 3 Plus berbasis TSMC 6 atau 7 nanometer, hingga 4 yang menandakan Zen 4 berbasis TSMC 4 atau 5 nanometer. Digit angka keempat hanya untuk membedakan fitur minor antar SKU aja. Tinggal sufiks di belakangnya deh yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari U untuk Ultra Mobile TDP 15 hingga 28 watt, HS to High Performance Level untuk range TDP 35 hingga 54 watt. Udah nggak ada lagi nih ya seri H, jadi langsung loncat ke HX series yang ada sebagai High Performance Level mentok untuk laptop-laptop gaming dan workstation portable paling demanding. So, mari kita mulai dari seri paling jelata yang bernama 7020 series atau Mendocino berbasis Zen 2 6 nanometer. Mendocino ada mulai dari pilihan Athlon Silver 7120U 2 core 4 thread hingga Ryzen 5 7520U 4 core 8 thread, semuanya pakai TDP 15 watt dan IGP Radeon 610M berbasis RDNA 2, tapi hanya terdiri dari compute unit. Jadi ya untuk game-game yang sangat ringan, ini udah upgrade dari Radeon Vega 2 atau Vega 3 sebelumnya dengan efisiensi CPU lebih tinggi, namun di luar penggunaan sekolah atau kantoran yang ringan, kami nggak rekomendasiin kalian untuk beli 7020 series meski udah pakai embel-embel Ryzen 3 atau Ryzen 5. Naik satu kasta, kita balik ke throwback ke generasi Bar Slow atau Cezanne berbasis 7 nanometer yang udah ada sejak 2 tahun lalu, namun ini versi rebrand. Maksudnya refresh ya. Untuk kategori entry level hingga mainstream, Bar Slow R masih bisa jadi solusi yang sangat cost efektif untuk dapat 6 hingga 8 core yang efisien, meski cuma ditemani IGP Vega 6 hingga Vega 8 yang at this point udah cukup uzur, bahkan tertinggal dibanding solusi grafis Intel Iris Xe. Bar Slow R tersedia juga dalam line-up Ryzen Pro, namun karena itu bukan untuk segmen konsumer biasa, kami rasa nggak penting untuk dibahas hari ini. Seri rebranding satu lagi, maksudnya refresh ya, itu adalah Ryzen 7035 series alias Rembrandt Refresh yang menggunakan dasar silikon Ryzen 6000 berbasis Zen 3 Plus 6 nanometer yang kastanya di atas Bar Slow R. Ya, seperti biasa ada sedikit peningkatan IPC dan clock speed pada 3 SKU seri U, mulai dari 4 core untuk Ryzen 3 7335U hingga 8 core untuk Ryzen 7 7735U, serta ada sepasang SKU seri HS dengan TDP 35 watt untuk laptop-laptop gaming tipis performa tinggi. Semuanya tentu pakai IGP RDNA 2, mulai dari 660M untuk Ryzen 3 dan Ryzen 5, dan 680M untuk Ryzen 7, lebih kenceng dari IGP Iris Xe Intel, bahkan di banyak skenario mampu ngalahin GeForce MX 450. Jadi, fokus 7035 series adalah performa mantap dengan efisiensi baterai yang sangat baik. Semakin atas, semakin menarik. Akhirnya kita sampai pada lineup Zen 4 pertama bernama Phoenix pada laptop. Berbasis TSMC 4 nanometer yang dijamin bisa jadi CPU laptop performa tinggi, paling efisien di pasaran, disertai AI Engine XDNA terbaru yang diklaim bisa menyalip CPU Apple M2 di performa real-time AI, serta IGP Radeon RDNA 3 yang merupakan improvement dibanding RDNA 2, hingga support LPDDR5X 7500. Luar biasa pastinya, kami juga nggak sabar nyobain laptop pertama yang pakai 7040 series. Namun di awal tahun ini ya, baru ada 3 SKU seri HS 6 core hingga 8 core. Menariknya diberi boost clock di atas 5 GHz semua. Seri U kemungkinan baru muncul menjelang akhir tahun ini. Salah satu laptop pertama yang menggunakan CPU Phoenix, contohnya adalah ROG Flow X13 bersenjatakan Ryzen 9 7940HS.
Radeon 780M likely bisa punya performa setara GeForce GTX 1950 Max-Q yang ada pada ROG Flow tahun 2021. Terakhir, kita sampai pada line-up high-end Ryzen 745 series yang bernama Dragon Range, sama-sama pakai arsitektur Zen 4 yang ada pada Phoenix tadi, namun menggunakan proses Node TSMC 5nm yang sama layaknya seri desktop dengan TDP 55 hingga 75 watt ke atas. Hebatnya, ini ada mulai dari Ryzen 5 7645HX 6 core, Ryzen 7 7745HX 8 core untuk laptop gaming mainstream, hingga Ryzen 9 7845 dan 7945HX yang terdiri dari 12 dan 16 core pada 5,2 hingga 5,4 GHz boost. Wow, luar biasa sekali, akhirnya kita bisa dapat Ryzen 9 versi 16 core versi mobile, dijamin mantap jiwa untuk segala kebutuhan kerja dan gaming di laptop-laptop high-end ukuran 15 inch ke atas. Laptop-laptop gaming Ryzen 745 series Dragon Range diprediksi mulai masuk pasaran pada bulan Februari ini. Ya, meski di awal sangat membingungkan, semoga video ini bisa menjelaskan beberapa ambiguitas dari AMD Ryzen 7000 series mobile per awal tahun 2023, biar kalian nggak pada salah beli. Again, kami berharap bisa secepatnya mencoba banyak dari line-up laptop Ryzen 7000 series ini. Namun mengingat soal rollout Ryzen 6000 series tahun lalu aja cukup lambat ya, udah rilis awal tahun berapa bulan kemudian baru mulai ada di pasaran, kemungkinan kita bisa mulai pegang laptop-laptop 7000 series ini yang bukan Mendocino baru beberapa bulan ke depan. Ya, itu dulu untuk video Buyer's Guide kali ini. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.